Salah satu yang paling cepat menghasilkan dan sangat banyak orang yang membutuhkan adalah jamur tiram. Walaupun dalam penyiapan bahannya itu sampai biasa berbuah membutuhkan waktu, membutuhkan pengetahuan dan sebagainya, tapi hasilnya itu bisa langsung dikonsumsi masyarakat dengan harga terjangkau dan secara gizi terpenuhi. Iya, betul. Itu. Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Rizka Fraja dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pick Up. Nah pemirsa, bicara soal sumber daya dari hutan nih, mungkin yang langsung terlintas di benak kita itu adalah kayu, pohon atau hasil hutan bukan kayu, seperti rotan atau madu pemirsa. Namun siapa sangka di tengah nih rimbunnya hutan ternyata tersimpan sumber daya lain yang punya nilai besar, yakni jamur tiram. Nah pemirsa, di tangan para peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, jamur tiram kini menjadi simbol inovasi ramah lingkungan. Lewat program budidaya di Kampung Rimba, limbah serbuk gergaji kayu putih yang dulunya terbuang kini disulap menjadi media tanam yang subur tentunya. Dan bahkan di pemirsa, teknologi penyemprotan otomatis berbasis gadget pun diterapkan yang untuk menjaga kelembaban nih jamur. Menjadi bukti nyata bahwa perpaduan antara kearifan lokal dan kemajuan teknologi. Nah menarik sekali bukan pemirsa untuk membahas lebih dalam mengenai inovasi ini lahir, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat tentunya. Hari ini kita sudah bersama dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang memimpin langsung program budidaya jamur tiram di Kampung Rimba. Ada Bapak Dr. Insinyur Baharudin, MP. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Ya luar biasa. Bapak sudah pernah ke sini sebelumnya? Sering kalau ada kegiatan teaching. Oke, berarti belum. Iya, bukan yang pertama kalinya datang ke Unhas TV. Iya, Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi sudah siap untuk mengobrol bersama pemirsa Unhas TV ya Pak mengenai budidaya jamur tiram. Nah sebelum kita membahas lebih jauh mengenai budidaya jamur tiram sendiri Bapak, bagaimana cerita awalnya ide ini itu berkembang, ide ini itu muncul di Kampung Rimba Bapak? Oke, ya. Jadi asal mulanya itu kan ada ruangan, ada gedung yang terbengkalai. Iya. Kemudian ditinggalkan oleh dulunya pengolahan limbah Makassar, bantuan JIKA kan, JIKA. Iya. Ditinggalkan. Akhirnya Fakultas Kehutanan sebelum fakultas dia gunakan sebagai ruangan kuliah. Kemudian setelah ruangan kuliah dipakai, ditinggalkan lagi karena sudah dibangunkan ruangan baru. Nah, setelah itu diambil alih oleh mahasiswa, ditempati ngumpul ya macam-macam organisasi di situ. Mungkin ada PAL, ada BKBK, ada Panduala, macam-macam. Dan disitulah dia tinggal dan selanjutnya direnovasi lagi. Dan setelah direnovasi digunakan lagi kuliah dan selanjutnya kita buat ide untuk membuat suatu pusat inovasi hasil hutan bukan kayu, ya. Karena kita tahu bahwa kalau orang bicara hutan selalu bilang pohon. Betul Pak, itu salah satu di benak saya juga begitu. Pohon dan selalu bilang kayu. Padahal hutan itu bukan hanya kayu. Maka muncullah grup kelompok ilmuwan namanya Non-Timber Forest Product. Artinya kelompok ilmu hasil hutan bukan kayu. Jadi itu di situ. Jadi cakupannya apa? Dia melihat dua bentuk kehidupan situ adalah kehidupan biologi hayati. Nah hayati ada dua, hewani dan nabati. Jadi kalau kita bicara pohon kan nabati tumbuhan. Nah itu pun selain itu ada juga kelompok tumbuhan sebenarnya level tingkat rendah. Itulah masuk kelompok jamur.
Nah, itu jamur itu merupakan sebagai bagian dari hutan yang menjadi pengurai. Tapi itu sebenarnya punya potensi untuk dijadikan sebagai makanan karena dua jenis. Ada yang edible artinya bisa dimakan, ada yang beracun. Nah, yang bisa dimakan ini sebenarnya sudah di masyarakat sudah banyak itu yang makan jamur, macam-macam jenisnya. Ini banyak sekali jenisnya. Jadi salah satunya adalah jamur tiram itu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang pemirsa, ruangan yang tidak terpakai di tangan orang-orang yang kreatif, di tangan orang-orang yang memiliki inovasi itu menjadi ruangan disulap ya Bapak menjadi budidaya jamur tiram luar biasa. Ini Pak, kan budidaya jamur tiram sendiri biasanya itu dibudidaya di pertanian seperti itu. Nah terus kemudian tapi tim nih justru memilih kawasan hutan atau rimba. Bagaimana pertimbangannya kemudian Bapak? Jadi sebenarnya kan kita semua ini sumber-sumber kehidupan berasal dari hutan kan? Iya. Ya, jadi keanekaragaman hayati. Nah, itu kan tapi dengan mengetahui bagaimana mereka bisa bertumbuh, berkembang di hutan, maka kita buatlah suatu ruangan atau media yang menyerupai hutan kondisinya. Medianya misalnya kalau bicara jamur ada 3 jenis. Jamur parasit yang hidupnya di kayu-kayu masih hidup, itu parasit karena dia mematikan nanti itu. Sedangkan jamur yang kedua adalah jamur saprofit. Jadi hanya hidup pada kayu-kayu yang telah membusuk, lapuk ya, setelah lapuk. Yang 3 namanya mikorisa. Mikorisa ini adalah simbiosa mutualisme dengan pohon, membantu mereka untuk ketersediaan hara karena ada saling ketergantungan. Jadi misalnya pinus ada mikorisanya jenis ini itu tertentu. Nah, yang kita manfaatkan ini adalah jamur saprofit. Jadi kita ambil bahannya adalah bahan yang namanya mengandung zat berkayu. Ya, kita sebut di keundangan namanya berlignoselulosa. Apapun yang namanya berlignoselulosa bisa semua dipakai sebagai media karena ada lignin, ada selulosa sebagai makanannya. Cuma dia harus melalui dulu pelapukan, itu istilahnya fermentasi dulu supaya dia lapuk. Nah, inilah yang dimasukkan dalam kantong namanya backlog. Jadi kalau di hutan di log batang, kalau di ruangan disebut dengan backlog karena serbuk itu yang dipadatkan di dalam kantong plastik sama dengan kayu lapuk, baru ditanami dengan jamur seperti itu. Ya. Jadi prosesnya tidak serta-merta langsung keluar tumbuh jamur ketika ditanami ya Pak. Ada proses tertentu. Ada proses. Iya, dan persiapan itu media. Betul. Dan media yang digunakan di tempat tim itu adalah tadi apa medianya? Serbuk kayu. Iya, betul, serbuk kayu dan itu menjadi media yang digunakan. Ya, serbuk kayunya adalah kayu, bukan kayu putih ya. Kayu jenisnya yang warnanya agak putih. Warna agak putih. Ya, kita pakai kayu yang putih. Kenapa kayu putih? Ya, warnanya agak putihan itu karena kayu yang putih ini tidak mengandung zat beracun. Karena ada namanya zat ekstraktifnya itu. Semakin tua warnanya hitam, semakin tinggi ekstraktif dan semakin beracun. Ini kan jamur tidak tahan dengan racun. Jadi kita pilih kayu-kayu yang namanya kayu yang warnanya agak putih. Masih bisa juga warna yang agak sedang, misalnya mengarah ke kuning-kuningan, tapi jangan sampai ke tua. Nah, seperti itu. Misalnya kayu sengon, kayu kemiri, nah, bagus semua itu. Ya, itu. Oke. Nah Pak, salah satu inovasinya adalah pemanfaatan limbah tadi Pak, serbuk, gergaji, kayu putih sebagai media tanam utama. Bisa dijelaskan Pak nih bagaimana sih proses mengubah limbah itu menjadi media baglok yang siap untuk dipakai? Jadi yang pertama kita ambil serbuk di industri penggergajian yang ada di sekitar Makassar dan itu gratis kan? Iya. Karena dia bilang ambil semua saja itu kan limbah ya. Kita dikasih, kemudian sampai di Kampung Rimba, serbuk itu kita saring dulu untuk menyamakan ukuran kan ada sarinan mesh namanya. Yang lolos sekian mesh itu yang dipakai, yang kasar-kasar. Setelah itu di fermentasi ya, dicampur dengan kapur, dikasih air, ada juga dolomit, kemudian ada dedak,
dan difermentasi kurang lebih 3 sampai 1 minggu, 3 sampai 7 hari. Semakin lama sebenarnya semakin bagus, tapi bisa dipercepat dengan menambah lagi mikroba lain. Misalnya M4 ada untuk mempercepat, jadi bisa 3 hari sudah jadi. Nah, setelah mengalami fermentasi, terjadilah pelapukan namanya. Jadi fermentasi itu menjadi lapuk. Cirinya pada saat sudah dingin. Oke. Ya, kalau dia panas itu berarti masih bekerja itu bakteri, menghasilkan panas. Nah, sudah dingin ya berarti sudah bisa dimasukkan dalam kantong backlog itu yang ukurannya 1 kilo. Tapi kantongnya khusus, plastik yang tahan panas. Oh, bukan plastik sembarangan. Bukan plastik biasa, harus beli khusus untuk backlog itu, memang tahan panas. Karena nanti kan dimasak lagi selama kurang lebih 8 jam. Ya? Jadi setelah diplastikan dimasukkan di sterilisasi namanya. Disterilkan artinya jamur ini tidak bisa tumbuh kalau ada mikroba lain, dia terganggu. Ya, jadi kita sterilkan dulu. Indikatornya di mahasiswa kami itu 2 tabung gas habis. Ya, ditunggu sampai. Tapi sebenarnya ada waktu yang tertentu. Ya, setelah itu dia dibiarkan dingin. Sampai dia dingin, setelah itu disiapkan bibitnya. Nah, bibitnya dibikin khusus lagi. Jadi kita ambil bibit jamur itu ada 2 cara, secara generatif dan secara vegetatif. Iya. Kalau di tanaman biasa tingkat tinggi kita sebut biji. Iya. Tapi kalau jamur namanya spora. Spora. Nah, spora itu ada di tudung di bawahnya itu yang diambil, dibiarkan dulu di media. Medianya macam-macam, bisa kedelai, bisa jagung, bisa serbuk juga. Jadi, tapi itu disterilkan dulu, baru dikasih masuk, itu berkembang biak di situ. Berkembang biak membelahnya dipakailah sebagai sumber bibit. Itu nanti ditanam di backlog tadi. Ya, setelah ditanam di backlog, dilakukan lagi inkubasi. Ya, inkubasi ini sampai 40 hari, ya, 60 hari, tergantung tadi. Kalau medianya bagus, ya, bisa cepat penuh itu backlog itu. Semacam kapas, ya. Kalau kita sebut kapas itu miseliumnya, hipanya. Jadi itulah yang berkembang penuh putih, warna putih. Kalau sudah penuh putih, kita tunggu lagi sekitar 1 minggu baru berbuah. Ya, dibuka penutupnya itu, akan muncul nanti buah. Ya, di prosesnya itu jadi panjang juga prosesnya. Sebenarnya tidak semudah seperti menanam tanaman, ya, memang butuh keterampilan, ya, kerja lab, ya. Betul. Proses yang panjang, bertahap-tahap. Saya jadi penasaran, Pak, untuk datang langsung ke lokasinya, Pak. Iya. Dan ini, Pak, kan tahapan-tahapan budidaya jamur ini tentu saja memakan waktu yang lama tadi, Pak. Bisa dijelaskan secara sederhana bagaimana sih tahapan-tahapan budidaya jamur ini, Pak, dan bagian mana yang paling menentukan keberhasilannya tentu saja? Yang paling menentukan soalnya campuran media, ya. Tadi bahannya sudah campuran medianya itu harus ada dedak, harus ada kapur untuk menjaga pH, kemudian ada dedak ini sebagai sumber nutrisi, ya. Jadi kemudian masuk di tahap sterilisasi. Jadi dimatikan semua mikroba-mikroba yang ada dalam kayu itu. Disterilisasi itu namanya. Pertama fermentasi dulu, pelapukan dan fermentasi, ya. Kemudian setelah itu disterilisasi, dimasak itu sampai 8 jam dalam tungku, ya. Setelah itu didiamkan sampai dingin. Bibitnya sudah disiapkan dalam bentuk botol, ya. Tinggal nah, dalam inokulasi ini harus ruangan tertentu, steril juga. Jadi ruangannya disterilkan juga, ruangan tertutup itu, Pak, atau apa? Ruangan tertutup. Dipakai alkohol, spiritus. Alatnya juga untuk inokulasi itu seperti di rumah sakit, disiapkan bungsen, dibakar dulu, dan orangnya harus pakai masker, tidak boleh ngobrol. Karena kalau ngobrol ada mikroba keluar dari mulut, menjadi kontaminasi, tidak jadi lagi. Sesensitif itu ya, Pak jamur. Iya, dan saya baru mengetahuinya ketika berbincang bersama Bapak. Oke. Dan bagaimana tahapan yang paling menentukan jamur ini bisa menjadi jamur dengan kualitas yang bagus atau kualitas yang kurang, begitu, Pak? Sebenarnya itu tergantung lagi anunya. Kalau bagus tadi mulai dari persiapan media,
penanamannya inokulasinya bagus, tergantung lagi ruangan pemeliharaan. Kalau ruangannya pemeliharaannya tidak bersih, tidak terjaga suhu dan kelembaban, termasuk juga pencahayaan harus diatur. Okay. Itu yang menentukan ya. Jadi suhunya misalnya pada saat inkubasi itu harus 80. Oke. Kelembaban ya, suhu di bawah 30 lah. Seperti itu. Nanti pemeliharaan juga lain lagi. Suhu dan kelembaban dengan tata beda lagi. Luar biasa. Ya. Jadi seperti ini ya Pak, membudidayakan, membesarkan anak sendiri karena harus diperhatikan dengan perhatian yang penuh, dicurahkan kepada jamur tiram ini begitu. Ya Pak, kalau teman-teman dari tim juga itu sudah membudidayakan jamur sejak kapan Pak? Itu sebenarnya pada saat COVID itu sebelum COVID kita sudah punya ide. Iya. Di tempat situ yang saya pikir bahwa ada 3 produk yang bisa kita lakukan. Pertama jamur, yang kedua gula sutra, yang ketiga lebah madu. Okay. Ya, itu 3 itu yang utama dulu karena itulah yang kita sudah hitung secara tempat, ketersediaan semua bisa melakukan. Jadi itu yang berjalan. Nah, semua beda-beda cara penanganannya kan begitu. Salah satu yang paling cepat menghasilkan dan sangat banyak orang yang membutuhkan adalah jamur tiram. Karena itu tadi prosesnya walaupun dalam penyiapan bahannya itu sampai biasa berbuah membutuhkan waktu, membutuhkan pengetahuan dan sebagainya. Tapi hasilnya itu bisa langsung dikonsumsi masyarakat dengan harga terjangkau dan secara gizi terpenuhi. Iya betul. Itu yang menjadi pertimbangan itu. Luar biasa sekali. Jadi memang kayaknya orang-orang itu menggemari jamur ya Pak. Termasuk saya salah satu makanan favoritnya jamur Pak. Ya. Jadi gini Pak, dari sejak COVID 2019 atau 2020 itu sudah mulai membudidayakan jamur. Apa sih tantangan terbesarnya dari Bapak dan tim sendiri selama membudidayakan jamur tiram tersebut, Pak? Ya, sebenarnya kalau tantangannya hanya persoalan biasa, misalnya kita butuh dukungan pendanaan, ya, kita supporting, kemudian nanti di masalah pemenuhan kebutuhan permintaan pasar, karena terlalu besar sebenarnya permintaan pasar. Cuma karena kita tidak punya modal untuk awalnya fakultas memberikan bantuan berupa backlog tadi pertama 500 itu yang kita pelihara dan menghasilkan ada pendapatan, kemudian itu lagi kita kembangkan lagi. Nah, persoalan adalah permintaan konsumen itu susah dipenuhi. Sekarang ada yang minta setiap hari 10 kilogram. Baru kita produksi hanya 2 kilo. Ya. Jadi itu tantangan. Kemudian yang kedua bagaimana sistem pemasarannya dilakukan. Artinya memang butuh manajemen. Tidak. Secara ekonomi belum betul secara ini. Saya belum menghitung ke sana. Saya lebih kepada edukasinya. Jadi mahasiswa penelitian, ada praktek, itu dulu artinya pendidikan kan investasi, bukan berhitung profit, tapi berhitung benefit. Jadi kalau banyak sekali mahasiswa yang terampil, itu kan keuntungan saya. Betul. Ada yang orang yang minta tenaga, silakan lanjutkan. Ada pengabdian, dia turun tangan. Jadi begitu. Nah sekarang rektor ya dengan fakultas sekarang sudah mau menghubungkan ke misalnya MBG, ya bisa. Hotel UNAS bisa. Itu sebenarnya kalau kami mau promosi, tapi harus dulu siapkan dulu produksinya kan. Betul. Kantin-kantin di sekitar UNAS kan banyak. Itu jadi mahasiswa dulu menjual, misalnya dia jual 2 kilo dapat, kita jual ke mereka 20.000. Kemudian dapat 5.000 per kilo, jadi dia jual 25.000. Kemudian kalau jauh minta lagi ongkir. Iya. Jadi dulu mahasiswa gitu, ganti-gantian itu dapat ongkir. Kalau jauh kan, ongkirnya sekian sampai 15.000. Jadi sebenarnya tinggal sebenarnya memaksimalkan saja semua di situ, termasuk
ada sumbangan supporting dana untuk penyiapan ruangan, kemudian penyiapan backlognya yang nilai ekonomisnya bisa misalnya minimal 5.000 lah, 3.000 sampai 5.000 baru bisa kita berhitung cash flow-nya dengan keuntungannya sudah bisa ya. Sekarang masih lebih banyak kepada edukasi, ada praktek, penelitian itu. Tapi sudah menghasilkan sebenarnya uang karena kan dijual itu hasilnya. Iya. Ya, di samping untuk penelitian, untuk belajar dan lain sebagainya, ternyata sudah menghasilkan pundi-pundi ya Pak, sampai pundi-pundi. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan membahas teknologi apa saja yang digunakan di dalam budidaya jamur tiram ini. Tapi tunggu dulu karena kita akan membahas setelah jeda berikut. Halo pemirsa Unhas TV, terima kasih karena masih membersamai kami dalam program Unhas Speak Up. Nah, kita akan lanjut membahas atau mengobrol mengenai budidaya jamur tiram yang dikembangkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Nah, jadi kita selanjutnya akan membahas mengenai teknologi atau sistem apa saja yang dikembangkan untuk menjaga suhu dan kelembapan jamur tiram di pusat budidaya. Bagaimana Pak bisa menjelaskan bagaimana teknologi apa saja Pak yang diterapkan di sana? Ya, sekarang masih secara sederhana, jadi dikontrol dengan suhu, pencatat suhu dan kelembaban. Jadi pada saat terjadi kenaikan suhu, kita siram. Kita siram, otomatis suhunya akan turun dan kelembaban naik. Ya kan dia butuh kelembaban sampai di atas 80. Nah, kita nanti akan mengembangkan model dengan sistem sensor. Jadi tidak perlu kita datang menyiram. Jadi secara otomatis nanti menyemprot. Kan sudah umum itu digunakan ya. Jadi nanti kita rencanakan nanti kalau misalnya rencana bantuan dari fakultas, rektorat diperbesar kapasitasnya dengan jumlah backlog sampai 5.000 dengan tujuan untuk mensuplai misalnya hotel Unhas dan MBG yang ada di Unhas. Kita akan menggunakan teknologi sensor itu tadi, ya semacam artificial intelligence dikontrol dengan HP. Oh, luar biasa. Ya, jadi semua terbaca di HP nanti sudah ada peralatannya sudah disiapkan, tapi secara teknologinya belum siap sensornya itu nanti. Kita bisa bekerja sama dengan orang teknik ya, bikin itu bisa kolaborasi sebenarnya di situ. Kemudian gedungnya juga akan diperbaiki dengan atap yang tidak panas. Misalnya kita pakai rumbia atau apa supaya tidak panas. Jadi itu semua akan diperhitungkan nanti, termasuk sirkulasi udara, kemudian pencahayaan, semua diukur nanti. Berapa sih cahaya dibutuhkan untuk bisa berkembang, itu semua dipikirkan. Untuk ke depan nanti. Jadi mudah-mudahan Unhas bisa, fakultas dan Unhas bisa berikan supportnya untuk bisa lebih maju lagi diolah dalam bentuk suatu usaha yang betul-betul selain menghasilkan keuntungan juga tadi, sambil juga sebagai wadah penelitian ya, seperti itu. Jadi kita sudah pikirkan itu teknologi yang berkembang sekarang ya. Kita tidak perlu lagi data menyiram, tapi otomatis nanti menyiram ya. Nanti kalau sudah berkembang, kita bangun sistem pemasaran yang menggunakan lagi teknologi kan.
Iya. Ya, jadi bisa masuk dalam pemasaran secara teknologi seperti itu. Iya, jadi teknologi ini begitu penting ya Pak untuk pembudidayaan jamur tiram atau bahkan tanaman-tanaman yang lain begitu Pak. Dan kalau misalnya pakai sensor, terus si jamur juga sudah disiram secara otomatis, tim juga bisa memantaunya dari jarak jauh barangkali Pak, melalui handphone saja, dan itu bisa menjadi simple, tidak tenaganya pun yang dibutuhkan jadi berkurang begitu. Ya luar biasa sekali, dan itu semua tentu saja untuk jamur yang berkualitas ya Bapak. Ya, nah kalau mekanisme kerja teknologi sendiri penyemprotan otomatis berbasis gadget itu Pak, bagaimana, apa yang ada di bayangan teman-teman sendiri prosesnya? Kalau sebenarnya tidak ada masalah itu dalam hal itu, hanya kita sekarang butuh power, supporting tuh. Supporting itu paling utama ya. Jadi Pak? Sekarang kan kalau di kita itu kita punya pengetahuan, tuh. Kita punya, tapi tidak punya power dan tidak punya inovasi. Ya. Ada orang punya power, punya inovasi, tidak punya tidak punya pengetahuan. Punya inovasi, tidak ada power. Jadi tiga-tiganya harus ada, supporting, kemudian pengetahuan, kemudian mau berinovasi. Itu saja. Tidak, ya, jadi jangan sampai kita pengetahuan simpan di kepala, tidak diinovasi. Tapi inovasi ini saya butuh misalnya perhatian dari pimpinan. Itu kan salah satu bentuk power yang ada di pimpinan bisa membantu kami. Kami punya pengetahuan, kami punya ide, tapi tidak bisa jadi inovasi karena tidak ada powernya, no? Ada hambatan di situ. Jadi memang harus sinkron ya Pak, sinkron. Dari 3 poin tadi, ada inovasi, kemudian ada pengetahuan, tapi yang menunjang adalah supporting. Bagaimana pihak dari berbagai pihak, mau kampus, fakultas dan lain sebagainya untuk bekerja sama agar budidaya di Kampung Rimba ini, budidaya tiram tetap berjalan, begitu Pak. Iya, jadi silakan Universitas Hasanuddin untuk mendukung penuh, karena ini merupakan kerja positif, kerja inovasi yang begitu menentukan dan menjanjikan ke depannya begitu. Dan Bapak bisa dijelaskan Pak, beberapa pembeli ini kan sudah ini ya Pak, minat mengolah jamur menjadi jamur crispy ataupun bahan obat-obatan seperti itu. Apakah Fakultas Kehutanan sendiri Bapak mendorong pengembangan produk turunan yang seperti tadi? Apalagi Bapak tadi sempat menjelaskan dari budidaya jamur tiram sendiri sudah siap jika kalau misalnya dialokasikan untuk MBG seperti itu Pak. Silahkan dijelaskan barangkali lebih dalam lagi. Ya, jadi soal seperti itu sebenarnya kami sudah disupport dengan peralatan untuk bikin crispy. Ya, sudah ada. Jadi sudah ada alat penggorengannya. Sudah ada spinnernya untuk menghilangkan minyaknya. Tinggal dikemas. Karena ini jamur sebenarnya bisa bertahan sampai 1 minggu lebih, 10 hari kalau simpan di kulkas. Tapi untuk bikin crispy ini harus jamur segar. Nah, jamur yang tersimpan mungkin 3 hari atau 4 hari, 5 hari, kita bisa olah menjadi bakso, naga, yang lain-lain tuh, ya seperti itu. Nah, kalau masalah konsumennya itu sangat beragam sebenarnya. Ada pedagang, ada memang pencinta jamur, kalangan guru besar ada juga, ada yang penyakit gula juga suka karena kandungan gizinya sebenarnya lebih tinggi proteinnya dibanding karbohidrat, sampai 30%, nah, 19 sampai 30%. Ya, itu kelebihannya dia, dan banyak nutrisi lain kan, banyak antioksidannya macam-macam, saya lihat di jurnal seperti itu. Jadi sehatlah makan jamur, itu sehat. Iya, ya. Itulah sebabnya banyak masyarakat yang menggemari jamur tiram ini, pemirsa. Ini Pak, kalau di tempat budidaya sendiri, seberapa besar sih, apakah sudah menjalin kerjasama Pak dengan pihak lain seperti pemerintah daerah, ataukah lembaga penelitian, pelaku industri dan lain sebagainya untuk tentu saja memperkuat program ini Pak? Ya, yang selama ini yang kita kerjasamanya, pabrik kayu itu punya serbuk. Kedua, penjual bibit jamur, karena membuat bibit jamur sebenarnya kita sudah lakukan penelitian. Cuma butuh laboran, butuh tenaga. Alatnya sudah ada. Jadi kita hanya beli bibit di luar baru. Tapi sekarang
sudah ada sudah ada 3 mahasiswa yang bikin bibit dan berhasil. Yang 2 jamur tiram, 1 jamur kuping. Ya sudah, semua bisa disiapkan jamurnya, bibitnya sebenarnya sudah lengkap seperti itu. Tapi karena laboran yang tidak ada, tenaganya mahasiswanya juga terbatas yang meneliti, jadi terputus hanya sampai penelitian saja. Seharusnya tindak lanjutnya adalah kita yang menjual bibitnya juga, menjual backlognya. Sudah pernah dilakukan juga menjual backlog, sudah. Tapi karena mahasiswanya sudah pergi lagi, sudah selesai, tunggu membina lagi adik-adiknya. Jadi selalu kita bina adik-adiknya supaya berkelanjutan di kegiatan. Kalau masalah kalangan pembeli, ya ada yang khusus orang memang memasarkan juga. Oke. Dia beli sama kita, dia lagi memasarkan. Ada juga kelompok kalangan ibu-ibu yang misalnya punya jiwa bisnis, dia ambil ke kami, baru dia kemas-kemas misalnya 1/4 kilogram, bawa ke sekolah, tempanannya sekolah, dipasarkan pagi-pagi. Juga kegiatan orang berkunjung ke rusa itu, dia kemas juga bawa ke situ, dia laku juga. Cuma kita tidak mampu supply kebutuhannya, pasar ini belum. Itu kendalanya. Pasar terbuka lebar. Nah, produksi yang belum. Selalu dibutuhkan ya Pak? Ya, nanti kita belajar lagi bagaimana pemasarannya yang promosi dan pemasaran yang perlu ditingkatkan di samping produksi, ya. Oke, luar biasa. Jadi memang teman-teman di Pusat Inovasi sendiri sudah siap untuk membuat produk-produk turunan dan apalagi pasar itu selalu membutuhkan jamur tiram. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan supporting yang tambah kuat ya Pak, supporting yang menyeluruh, tambah mantap ini program ya Pak. Iya. Oke, kita melanjut pemirsa. Kalau dari kacamata kehutanan sendiri, Bapak, bagaimana sih inovasi ini tuh bisa membantu mengurangi limbah hasil hutan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem lokal, Pak? Jadi yang pertama itu memanfaatkan limbah serbuk. Jadi masalah pencemaran akibat limbah kayu itu kan, kalau limbah kayu itu sebenarnya kena hujan, kena air, kena panas, itu akan terurai menjadi gas metan. Oke. Dan itu lebih berbahaya dibanding dengan gas CO2 yang dari pembakaran. Jadi berlipat-lipat kali dibanding dengan pencemaran dari CO2. Itu yang pertama. Jadi kalau serbuk gergaji ditumpuk di situ, kena hujan, kena panas, akan terurai menjadi gas metan. Gas metan itu lebih berbahaya. Kemudian kita ambil, kita olah menjadi media. Nah, media itu nanti dipakai untuk menumbuhkan jamur. Nah, setelah media dipakai, kita masukkan lagi di pengomposan. Dicampur dengan daun-daun yang jatuh di kampung rimba. Jadi di kampung rimba itu tidak mengeluarkan, tidak membakar. Tidak mengeluarkan juga sampah organik. Semua dimasukkan di lubang, difermentasi menjadi composting lagi. Oh, luar biasa. Nah, jadi tidak ada, prinsipnya sana, tidak ada limbah daun keluar dari kampung rimba. Jangan dibuang ke tempat lain, diolah menjadi kompos. Nanti kompos itu dijadikan lagi pupuk tanaman, sebenarnya seperti itu. Nah, bisa saja dijadikan lagi biogas. Praktek biogas juga ada di sana kampung rimba. Cuma secara teknis tidak dilakukan dengan baik sehingga belum berhasil secara baik. Semua itu artinya ada sekarang prinsip ekonomi bersiklus, ya. Ada biorefinery, bioekonomi. Jadi bahan benda hidup ini diolah sedemikian rupa sehingga limbahnya tidak ada yang keluar. Luar biasa. Itu seperti siklus ya Pak, dari limbahnya diolah kembali menjadi pupuk kompos, digunakan kembali untuk budidaya yang lain. Luar biasa sekali pemirsa. Dan itu tentu saja untuk menjaga ekosistem tetap terjaga. Begitu. Oke Pak, dari tadi kita sudah membahas mengenai dukungan dan lain sebagainya. Dari Bapak sendiri Pak, dukungan seperti apa yang dibutuhkan nih Pak untuk program ini tetap berjalan dari kampus, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, agar program seperti ini itu bisa terus berlanjut dan direplikasi di daerah lain tentu saja? Ya, sebenarnya pengembangan jamur tiram sudah banyak di masyarakat dilakukan. Cuma itu tadi diversifikasi produknya belum begitu banyak. Padahal jamur ini kan saya katakan tadi, yang segar itu dijadikan crispy, dan semua masakan
yang ada itu bisa semua dicampur jamur. Iya. Jadi mahasiswa itu pernah praktek juga membuat nasi bakar jamur, ya. Macam-macam. Jadi sayur bening campur jamur ini juga. Saya bilang, betul. Kamu makan Indomie campur jamur juga bagus. Ada proteinnya kan? Setuju, Pak. Seperti itu. Jadi bikin capcay jamur juga bisa bagus juga. Ditumis juga. Jadi dan anak-anak juga suka itu, apalagi jamur crispy. Rasanya seperti ayam. Aduh. Jadi semua kalangan bisa menikmati jamur. Jadi, saya yang lapar ini jadi membayangkan Pak olahan-olahan jamur, Pak. Tambah kerubukan nih, Pak. Jadi ada di BTP itu Pak, pelanggan kami memang kerjanya menjual jamur crispy. Oke. Dia ambil 3 kilo biasa satu kali ambil di BTP, Pak. Menjual di pinggir jalan. Datang sendiri atau diantarkan. Salah satu mitra kami itu. Selain tadi yang di BTP itu sebagai pembuat medianya, kami punya mitra. Kami beli di mereka. Kadang juga kita jual kalau dia butuh jamur, kita jual ke mereka juga. Sudah ada, tapi kami tidak publikasi hanya. Oke. Gitu, ya. Jadi sudah ada mitra di luar kampus tentu saja, dan itu sekarang teman-teman juga sedang mengembangkan bagaimana produksi jamur ini terus berkembang ya Pak, dan tambah meluas begitu. Ini Pak, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir pada sesi ngobrol kita pada hari ini Pak. Apa sih harapan Bapak sendiri terhadap pengembangan jamur tiram di Kampung Rimba ke depannya? Ya, jadi sebenarnya kami ingin tempat kami menjadi media suatu lembaga atau manajemen yang mengelola secara bisnis, di samping tidak menghilangkan media edukasi. Jadi semua usaha-usaha yang dilakukan di kampus ini jangan terlepas dari media edukasi, pendidikan. Semua bisa jalan. Kami merencanakan untuk komersilkan itu jamur, tetapi peran pendidikannya, peran penelitiannya tidak hilang. Seperti itu. Dan itu saya kira bisa semua dilakukan, karena ini kita tahu bahwa ketahanan pangan salah satu bentuknya adalah bagaimana pangan itu bisa diakses dengan mudah, bukan hanya banyak tapi tidak bisa diakses. Jadi ketahanan pangan itu sebenarnya perhatian kepada sumber pangan lokal dengan jangkauan pemasaran yang jangan terlalu panjang. Kalau panjang pemasarannya itu rugi karena biaya pengangkutan mahal. Jadi kearifan lokal itu menjadi basis di dalam ketahanan pangan sebenarnya itu. Kita tidak boleh misalnya Papua menghasilkan beras nanti diangkut ke Jawa, kan jauh, pasti rugi. Jadi bagaimana pangan-pangan lokal itu, karena jamur ini kan menjadi dari dulu kita mengambil jamur di hutan, ada jamur yang di tanah, ada jamur di kayu, macam-macam jenisnya, dan masing-masing daerah punya jenis jamur yang berbeda-beda. Mungkin karena di tempat lain yang dikenalnya yang dimakan itu, ya tempat lain tidak. Jadi jamur yang dimakan itu ada ciri-cirinya juga. Ini yang beracun, ini yang dimakan. Nah, salah satu sumber protein sebenarnya adalah jamur ini, dan itu berkembang di sekitar kita sebagai sumber protein untuk ketahanan pangan, salah satunya itu. Jadi dengan biaya yang begitu murah, aksesnya ya seperti itu. Jadi sangat penting di dalam ketahanan pangan sebenarnya ini. Ya, kita tidak perlu lagi mendatangkan sumber protein dari luar. Kita tidak perlu lagi menanam jagung di hutan untuk kasih makan ternak. Kita bisa beralih ke sumber protein dari nabati ini dan tidak merusak lingkungan, malahan memperbaiki lingkungan. Kalau kita pelihara ternak makan jagung, jagungnya ditanam di hutan, jadi erosi, longsor dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk memperbaiki lingkungan. Sebenarnya karena peternakan kotoran sapi itu banyak menghasilkan gas metan. Di samping juga merusak, artinya masyarakat menanam jagung di kawasan hutan, itulah yang banyak merusak lingkungan dan banjir seperti itu. Jadi pangan alternatif yang ada di sekitar kita, di samping gizinya bagus, tapi masalah lingkungan juga terselesaikan, ya.
Oke, luar biasa sekali pemirsa. Nah pemirsa, inovasi budidaya jamur tiram di Kampung Rimba ini menunjukkan nih pemirsa peran nyata Universitas Hasanuddin dalam pengembangan riset yang berdampak langsung bagi masyarakat melalui pendekatan kehutanan berkelanjutan. Nah potensi hutan ini pemirsa tidak lagi hanya soal hasil kayu tentu saja, tetapi juga tentang pemberdayaan dan nilai tambah bagi lingkungan. Nah semoga program ini menjadi contoh sinergi antara kampus, masyarakat, dan alam pemirsa dalam mewujudkan perkembangan berlanjutan. Dan kami dari tim Unhas TV mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir dan sudah ngobrol bersama kami dalam program Unhas Speak Up. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Baharudin MP. Dan pemirsa terima kasih juga karena Anda terus menyaksikan Unhas Speak Up. Jangan skip dulu dan tonton Unhas TV hanya di tayangan-tayangan yang menarik selanjutnya. Saya Rizka Fraja mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.